Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini. Nah, untuk topik pada pagi hari ini dalam Forum Kawanua yaitu harga nilai anjlok, petani menjerit. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Sebelah kanan saya Bapak Ruben Kalalo, beliau adalah pengamat kebijakan publik Sulawesi Utara. Selanjutnya selamat pagi Pak Ruben, mohon mikrofonnya dipakai. Ya, selamat pagi Pak Bobi. Gimana kabar Pak Ruben? Sehat-sehat, baik, dan Oke. semangat. Terima kasih, lama tidak bersua di RRI ya. Iya, Beberapa waktu lalu sempat beberapa kali menjadi narasumber Iya. ya Pak. Oke, juga di sebelah Pak Ruben Pak Yohanes Pandey. Pak Yohanes Pandey mungkin bisa menggunakan mikrofon. Oke, selamat pagi Pak Yohanes. Ya, selamat pagi Bobby, selamat pagi untuk RRI Manado, dan selamat pagi buat masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Gimana kabar hari ini Pak Yohanes? Sehat-sehat. Oke, terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu di dalam forum Kawanua di pagi hari ini, yaitu kita mengambil topik terkait petani, harga nilam anjlok, petani menjerit. Memang nilam ini menjadi suatu fenomena karena beberapa waktu terakhir ini, kurun waktu terakhir ini menjadi sorotan masyarakat, sorotan publik, terutama para petani karena sempat ada yang kaya mendadak dengan adanya tanaman nilam atau minyak nilam. Nah, saya ke Pak Yohanes dulu. Pak Yohanes, apakah Bapak ini memang menggeluti pertanian atau tiba-tiba menanam nilam ini? Ya, sebetulnya saya ini anak seorang petani, Ya, namun karena dengan keadaan waktu beberapa tahun yang lalu saya masuk pegawai negeri sipil dan sekarang sudah pensiun. ya, Nah, setelah melihat perkembangan yang ada, informasi lewat media sosial, bahkan media cetak lainnya, ya. bahwa tanaman nilam ini rupanya ada prospek ke depan. Oke. Sehingga pada tahun yang lalu, di awal bulan Desember, saya sempat menanam nilam kurang lebih 7.000 sampai 7.500 pohon. Oke. Waktu itu harga minyak nilam berapa per kilogramnya? Mengapa saya menanam? Karena harganya itu di atas 2 juta. Waduh. Di atas 2 juta, sehingga kebun yang kita olah itu memang kebun kelapa dan banyak tanaman pisang dan tanaman ubi BT yang kita korbankan untuk itu. Kita Ya. menggunakan alat, bahkan menyewa orang untuk bekerja, karena saya pikir akan kembali modalnya. Oke. Nah, setelah menanam nilam, berapa lama dari bibit sampai panen? Kita beli bibit dari Desa Lola, Oh ya, Kecamatan Tombariri. Oke. Ada bibit, dorong bilang Aceh atau bagaimana, pokoknya Ada beberapa yang bagus jenis. lah. Oke, Iya, yang bagus. ada beberapa jenis. Ada nilam batik. Oke. Saya beli itu satu pucuk itu waktu itu Rp600. Satu bibit Satu itu. pucuk. Satu pucuk, ya. Belum masih pucuk. Ada yang sudah di polybag,
itu 1.500. Oh ya, oke. Tapi tasunento itu kalau maksudnya berapa yang pucuk, berapa yang ada di polybag. Nah, setelah menanam prosesnya, proses membersihkan, Iya. merawat itu sampai berapa lama sampai panen? Informasi 6 bulan katanya baru panen. Jadi saya menanam itu nanti kita tanam tanggal 7 Desember 2024 dan saya mulai panen di awal Juni 2025 ini. Jadi kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Dan perawatan itu 1 minggu dari Manado saya ke Desa Kelabat untuk melihat karena pertumbuhannya cukup bagus. Oke, itu disiramnya atau gimana? Kita enggak, karena tanah di Kelabat sana kan Minahasa Utara itu tanah berpasir. Jadi kalau orang siram langsung air langsung masuk karena Oke. pasir kan tidak bisa menyerap air. Oke. Tapi emang tanah sana tanah subur karena mungkin karena Gunung Kalabat. Ya, ya. Nah, jadi subur. Cuman 1 kali pupuk itu. Oke. Nah, singkat cerita panen bagaimana panen untuk panen? Panen itu karena ditanam bertahap, kita 2 kali panen. Yang pertama kita panen kita dapat 24 karung. 24 karung. 1 karung itu sekitar 18 sampai 20 kilo. Dalam bentuk Gabah sok kering itu. sudah dikering. Sudah dirontok. Nah, setelah dirontok hasilnya betul informasi-informasi yang ada bahwa 2 karung itu bisa menghasilkan kurang lebih 1 kilo minyak nilam. Jadi emang waktu itu kita dapat hampir 12 kilo. 12 kilo. Nah, 12 kilo. Nah, waktu itu masih ada sempat mendapatkan harga yang berapa kira-kira? Pertama harga waktu itu setelah selesai disuling kurang lebih 12 jam, 12 jam. kita tanya berapa 1 kilo? Sekarang Pak 600. 600. Kalau mau simpan silahkan. Jadi kita simpan, kira-kira 4 hari kemudian karena perlu untuk persiapan mau panen berikut, kita perlu doi. Ternyata naik 675.000. Oke. 675.000 waktu itu awal Juni. Kita jual, lantas kita ke kebun untuk persiapan mau panen yang tahap kedua. Yang kita panen sekitar akhir bulan Juli. Sampai sekarang minyaknya itu masih dititip di penyulingan. Oke. Bagi para pendengar terutama petani nilam atau yang mengusahakan minyak nilam ini yang ingin sharing, kami persilakan di 082195835080 dan kami juga sempat menghubungi instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Utara, juga Dinas Perkebunan, tapi memang belum ada respon terkait kehadiran mereka untuk sama-sama membahas terkait harga nilam ini. Jadi yang hadir hanya dari pengamat kebijakan publik dan juga dari para petani yang menanam nilam. Oke, saya ke Pak Ruben. Pak Ruben, Bapak yang satu kami juga Bapak menanam nilam dan juga Bapak sebagai pengamat politik pemerintah Sulawesi Utara dan juga kebijakan publik. Nah, Anda melihat kenapa orang berbondong-bondong menanam nilam? Ya, terima kasih. Salam jumpa kepada Forum Kawanua. Ya. Jadi kalau saya amati sejak tahun yang lalu, bulan Juni sampai akhir tahun yang lalu, banyak yang sudah tertarik atas informasi yang mereka dapat tentang harga nilam yang sudah mencapai Rp2.300 per kilogram. Nah, dan Rp2.300.000. Oke. Maaf, Rp2.300.000 per kilogram. Dan setelah saya amati juga, memang untuk harga jual internasional itu bahkan mencapai 7 juta sampai 8 juta per kilogram. Ya. Dan sebenarnya nilam ini sudah masuk di daerah Sulawesi ini sudah sejak dari 3-4 tahun yang lalu. Oke. Tapi baru booming akhir-akhir ini ya? Di Sulawesi Utara tahun yang lalu dan banyak yang panen bulan-bulan April sampai Mei mereka sudah panen.
Dan memang sangat miris juga saya lihat bahwa masyarakat khususnya petani di Sulawesi Utara sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga sebenarnya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Utara khususnya. Namun di sini peranan dari pengambil kebijakan dalam hal ini boleh kami sampaikan langsung dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota harusnya tanggap bahwa masyarakat ini sudah melihat peluang bisnis dan apalagi manfaat nilam ini secara ekonomis dan juga secara kesehatan maupun untuk fashion. Kosmetik banyak juga. Kosmetik sehingga sangat mempunyai nilai ekonomis, nilai jual yang tinggi. Nah, masyarakat Sulawesi Utara saya ancungi jempol karena sudah bisa melihat dengan cepat peluang-peluang yang boleh menjadi cuan untuk masyarakat. Sekali lagi memang harusnya ini ditanggapi, direspon dengan cepat oleh Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi kan untuk awal-awal tahun ini ketika Presiden dilantik, beliau banyak melakukan kunjungan ke Eropa. Di mana itu merupakan pasar atau market internasional untuk minyak astiri termasuk nilam yang digunakan oleh fashion ataupun untuk kesehatan. Namun yang saya heran justru nilai jual itu menurun. Kalau bulan Januari yang kami amati masih 2 juta. Tapi sampai bulan Juni dia sudah menurun 1 juta. Bahkan sekarang ini sudah 500 sampai 650 ribu per kilogram. Nah ini kan menjadi keprihatinan. Dan bagi kelompok peduli mari kita sama-sama berjuang juga petani, Pak John, mari kita bersama-sama menyuarakan karena ini adalah satu potensi masyarakat Sulawesi Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk ekonomi Sulawesi Utara. Memang nilam ini saya juga sempat mengkonfirmasi Kadis Perindak Sulawesi Utara, beliau mengatakan bahwa nilam ini tidak menjadi suatu prioritas di Sulawesi Utara karena ini bukan bahan pangan sehingga mereka tidak terlalu masuk ke dalam tidak concern atau lebih tidak terlalu peduli terkait ini perkembangan nilam ini sehingga padahal sebenarnya kan kalau masyarakat menanam itu pasti akan dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin Anda bisa menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah yang sepertinya tidak terlalu peduli terkait tanaman nilam ini. Iya, saya melihat kalau tanggapan dari seorang kepala dinas perkebunan ataupun dinas perdagangan terhadap upaya masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, saya kira itu terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk memajukan petani di Sulawesi Utara khusus Kawanua, bahwa seharusnya kan mereka menjembatani, menjadi mediator, kalaupun bisa menjadi katalis, menjadi yang memperlancar dari petani sampai kepada penjualan dari hasil nilam ini. Ini yang masyarakat perlu pertanyakan, kritisi, bahwa seharusnya pemerintah daerah ini tanggap bahwa jangan misalnya contoh ada kebijakan dari nasional menanam jagung, menanam misalnya padi. Tapi kita harus lihat kebijakan lokal, kearifan lokal bahwa di Sulawesi Utara saat ada potensi-potensi yang harus yang lagi dikembangkan. Blooming untuk petani nilam dan harganya sangat menjanjikan. Ini bagaikan emas hijau kalau saya lihat. Kalau ada emas coklat, cincin emas coklat ini emas hijau. Ini emas hijau karena
tahun lalu itu bulan Desember bahkan sampai tahun ini Januari itu harganya 2.300.000. Bayangkan 1 kilo itu. Tadi Pak John sampaikan bahwa 12 kilo dari hasil tanam misalnya 7.000 pohon. Nah, apalagi menanam nilam ini saya rasa tidak terlalu sulit dan tidak terlalu memakan biaya tinggi dengan hasil yang seperti itu. Jadi sekali lagi Dinas Perkebunan atau Dinas Perdagangan Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, tolong lihatlah masyarakat yang sedang berjuang agar ekonomi masyarakat lebih meningkat, ekonomi Sulawesi Utara lebih meningkat. Seperti itu saya kira. Oke, terima kasih Pak Ruben dan pendengar. Sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pekanan dan Yordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Masih dalam dialog Forum Kawanua edisi 28 Agustus 2025 dengan tema Harga Nilam Anjlok, Petani Menjerit. Oke. Selain terestrial 94,5 dan 88,2 live streaming RRI Manado, juga Anda bisa pantau di YouTube RRI Manado, YouTube yaitu RRI Manado. Oke. Bagi pendengar yang ingin bergabung, terutama para petani yang ingin sharing, para petani nilam ataupun orang-orang yang berusaha di bidang nilam ini, bisa sharing di line telepon. Oke, sudah ada yang masuk ini, mudah-mudahan petani.
petani nilam. Halo, selamat pagi. Tapi ya, Ya, yang siapa nih Pak? Tapi ya, iya. Pak Heri ya? Selamat pagi, selamat pagi. Bapak narasumber. Oke, Selamat silakan pagi, Pak. Iya. Ada lahan di sini Pak, di Tateli. Oke, oh Pak Heri ini juga di Tateli, jadi mungkin ya baku Birman. Baru panen Ya, 1-2 minggu yang lalu. oke. Jadi kalau tadi ada Bapak bilang kurang lebih 7.000 pohon hasilnya 10 kilo, salah Pak. Hitungan-hitungan saya, Mm-mm. di dalam 1.000 pohon itu, di dalam kurang lebih 1.000 pohon itu kurang lebih 10 juta satu kali naik tong. Hitungannya Jadi bagaimana Pak? Itu tempat penyulingan. Tempat penyulingan. Hmm. Tempat penyulingan rata-rata itu dia bisa sampai 500 kilo. Gabah yang sudah dicincang atau dirontokkan dan bilang, dan sudah hampir kering. Jadi itu kurang lebih 1.000 pohon itu apabila diolah itu kurang lebih 20 karung itu. Kalau dipelihara dengan baik. Terus kurang lebih 1.000 pohon itu kalau diolah 10 kilo. Kalau dia 5.000 minimal itu 50 kilo kalau diolah. Itu ada yang di tempat sini seperti itu hasilnya. Itu pemilik penyulingan juga. Itu kelapanya dan pohon jatinya dihantam semua dan ditanam. Dan dibersihkan, betul-betul bersih yang di bawahnya. Jadi begitu panen, itu daunnya itu disapu, dikumpul, itu yang paling banyak minyaknya. Itu disapu, asalkan tempatnya, lahannya bersih. Tapi kalau kotor nak dirawat, bagaimana mau disapu? Itu daun-daun yang sudah jatuh. Katanya yang paling banyak minyak itu daunnya. Ya. Makanya pada waktu penyulingan, pertama yang keluar itu yang banyak. Dia bilang, oh hebat. Padahal yang lebih dulu terolah itu daunnya kan. Begitu kalau tengah perjalanan, dia bilang di atas 6 jam, dia bilang soba hitam, sokonan itu batang. Jadi paling tidak sedikit saya sudah tahu, saya memperhatikan juga seperti itu. Jadi Namun pada begini, intinya Pak, Pak Heri sudah mendapatkan keuntungan berapa ketika menanam nilam? bukan keuntungan. Pada waktu tanam itu 6.000, ya, anggaran yang keluar itu 20-an juta. Terus? 20-an juta. Bibitnya itu kita beli di Minsel itu 700. Per apa bibit. itu? Per pojok. Oke. Itu, ya. Jadi? Kita tanam waktu itu 6.000. Itu yang jadikan kurang lebih 5.000. Kan? Belum perawatan, beli racun, semprot, beli pupuk. Ada racun juga yang disemprot itu pada waktu nilam sudah jadi, nilamnya tidak mati, namun daun rumput-rumput yang lain yang mati. Kan? Yang kering seperti itu. Jadi di situ semuanya gambarannya. Oke. Begini Pak, untuk memperjuangkan harga nilam ya oke, silakan. Namun memang saya perhatikan juga jangan terlalu semua bertubi-tubi menanam nilam. Ya, berbondong-bondong. Tanam rica. Ya. Atau tanam nilo. Ya. 6 bulan. Kita di sini sampai 9 bulanan baru panen. Karena harganya seperti itu. Tapi nak mau dipanen, tanpa semua biar begitu. Kan? Jadi akhirnya pada waktu panen terakhir, sewa 4 orang kali 150, mereka panen itu hanya panen 5 hari. 5 hari. Lihat berapa jutaan itu, 3 jutaan. Belum penggilingan, perontokan. Belum diangkut, dibawa di tempat penyulingan, sewa kendaraan. Belum sewa penyulingan. Jadi hitung-hitungannya itu ada 5 juta kurang lebih. Begitu diolah itu yang 1 kali panen yang terakhir ini, dapatnya 10 kilo, dan harga yang sebenarnya 470. Badamlah iya, biar dia harga 500.
10 kilo kali 500, 5 juta. Belum tuh yang punya panen, yang punya nilam itu ke tenaga. Itu baru orang kerja dan sewa saja sudah kurang lebih 5 juta. Itu cuma di ujung. Itu 20 jutaan pertama dan di tengah-tengah tuh perawatan total bangkrut. Oke. Ini Oke, Pak yang Heri. jadi gambaran. Oke. Tapi yang selama ini siapa yang mau berbicara? Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua ini Oke. punya Jadi kalau tadi ada yang memperjuangkan silakan. Oke. Tetapi paling tidak bapak-bapak narasumber yang hebat, cari tahu lah, cari olah sendiri. Ini dibuat seperti apa? Oke. Diolah Pak Heri. karena banyak yang sudah tahan-tahan kan, Oke. sudah diolah, sudah sudah ada penyulingan, tinggal minyak. Ada yang mau jual rugi total. Oke, terima kasih Pak Heri. Dan akhirnya banyak yang terlilit dengan hutang. Oke. Itu yang persoalannya, kemiskinan juga. Mudah-mudahan perjuangan ada solusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Sharingnya, beliau juga menanam nilam dan beliau mengatakan memang harga nilam ini memang cukup bersaing ketika kita mengusahakan ini dengan serius. Oke, jika masih ada pendengar ingin bergabung kami persilakan. Halo? Halo, selamat pagi. Halo. Pak Wanua. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa nih Pak? Halo. Ya, Bapak sudah terhubung dengan RRI Manado ini? Halo. Ya, dengan Bapak siapa ini? Halo. Langsung saja, Pak. Langsung Pak. Dengan Pak Sagai. Oh, langsung Pak Sagai. Singkat aja ya Pak. Ya. Kita kira komoditi nilam ini dan petani nilam berbahagia sampai tahun lalu dan awal tahun ini. Sesudah itu mengalami apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Cuma yang sangat disesalkan sebagai masyarakat yang ada pemimpinnya, ada pemerintahannya, mereka semua diam. Ya. Ya. Anggota DPR Ya. diam. Ya. Ada di mana mereka semua? Sedangkan masyarakat ini adalah masyarakat mereka. Yang tahun lalu itu kalau soal pajak tidak ada masalah. Ya. Karena masyarakat Itu. punya penghasilan yang lumayan. Ya, betul, Pak. Tapi sekarang mau diajak bayar pajak dengan kondisi harga nilam seperti ini. Mau bilang apa? Oleh karena itu ke depan orang lebih pintar untuk memilih pemimpin, memilih anggota dewan. Karena mereka semua tidur. Membiarkan masyarakat untuk cari jalan sendiri. Yang penting mereka sudah terpilih. Oke. Mudah-mudahan ini jadi catatan khusus untuk kepemimpinan di Sulawesi Utara ke depan. Oke. Saya kira itu aja. Makasih, lanjut. Oke, terima kasih Pak Sagai. Langsung ditanggapi oleh beliau Pak Ruben. Bagaimana ini penelpon ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang memang seperti tidak peduli terhadap para petani nilam ini. Ya, Silakan, Pak. justru saya mengajak Pak Heri dan Pak Sagai Pak Sagai, ya. sebagai juga pengusaha atau petani nilam Ya. atau peduli dengan nilam ini, mari kita bekerja sama, kita melakukan satu evaluasi dan kita perjuangkan, sampaikan kepada stakeholder yang memang mempunyai kompetensi. Bapak Gubernur saat ini, Wali Kota, Bupati, dan juga dinas-dinas terkait harusnya tanggap. Jangan hanya seperti pakai kacamata kuda. Melihat hanya program nasional, jagung, padi. Tapi tidak melihat kearifan lokal bahwa masyarakat Kawanua, masyarakat Sulawesi Utara ini sudah menanggapi akan komoditi tanaman nilam ini yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Tapi justru jatuh. Nah, marilah kita suarakan supaya pemerintah ini lebih peka. Kami sangat mengharapkan justru partisipasi, peran serta kita semua
dan kami juga duduk di sini untuk Ya, menyuarakan. betul. Menyuarakan Sebagai aspirasi ya. pengamat kebijakan publik, Ya. saya ingin menyuarakan, mengajak kepada masyarakat yang peduli, mari kita sama-sama berjuang agar pemerintah ini tidak diam. Memang kita harus mengkritisi supaya ada gerakan-gerakan yang bisa melakukan stimulan kepada pemerintah untuk bisa memberikan bantuan. Minimal bantuan itu berupa jaringan. Jaringan langsung misalnya ke Eropa, ke Amerika, agar kalau ada investor dari luar dan berani untuk misalnya menampung, membeli Bahkan nilai memproduksi ini, di Sulawesi Utara. Nilainya akan tinggi, Lebih tinggi, lagi. oke. Ya, saya kira seperti itu. Pak Yohanis, ada tanggapan? Silakan. Iya, saya mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Heri Pak tadi. Heri, ya. Jadi betul Bapak bilang, saya panen pertama 24 karung, itu sekitar 6.000 sampai 7.000 pohon. Panen kedua juga dapat 12 karung. Masih ada mau panen ketiga tapi harganya sudah unlock, jadi kita belum panen sekarang Pak. Jadi Pak Heri keliru menyatakan yang mana salah. Jadi itu panen pertama awal Juni dapat 24 sampai 25 karung. Panen kedua di akhir bulan Juli 24 sampai 26 karung juga. Jadi minyak nilamnya sekitar 23 kilo. Ya. Sekarang masih ada di lahan sekarang yang belum dipanen karena harga anjlok. Nah, itu untuk Pak Heri. Oleh karena itu betul yang disampaikan oleh Pak Heri, yang mana produksi nilam ini kalau memang dia dirawat, saya juga perawatan itu seperti Pak Heri, cuman karena harganya anjlok, jadi untuk panen ketiga saya belum panen. Sedangkan yang dipanen pertama di awal Juni, sekarang kira-kira dia sudah rimbun. Dan mau dipupuk, tapi anggarannya kurang. Itu barangkali Pak Heri, jadi saya luruskan, bukan yang disampaikan tadi yang mau sekian ribu pohon cuma dapat 10 kilo, bukan. Betul yang disampaikan oleh Pak Heri. Terima kasih. Oke, pendengar, sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi hari ini terkait harga nilam anjlok petani menjerit, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News
berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, masih dalam dialog forum Kawanua di pagi hari ini dengan narasumber Bapak Ruben Kalalo, pengamat kebijakan publik Sulawesi Utara dan juga petani nilam Bapak Yohanes Pandey. Oke, dialog kita ini semakin menarik. Sudah ada beberapa penelpon yang masuk tadi dan saat ini juga sudah ada yang ingin bergabung dengan dialog kita pada pagi hari ini dengan topik harga nilam anjlok petani menjerit. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, salam kawan Waktu yang dari Manado. Dari mana ini Pak? Dari Motoling, Winsel Cliff. Oke, Pak Cliff, batanam apa ini? Nilam? Aduh, ketanam. Oke. Itu kalau di total 25.000. 25.000 pohon? Tapi bertahap. Mulai dari Oktober ke batanam. Itu berapa lahan? Berapa kalau hitung luas lahan berapa? Orang pakai 2 lahan, 2 perkebunan. Oh, 2 perkebunan. Jadi biasa 12.500. Di sebelahnya 12.000. Kintal lagi pasaran 300, tapi pertumbuhan beda dengan di kebun. Oke, silakan Pak Cliff, apa jadi yang akan begini. Oke, ya silakan yang Pak. Yang itu gabah-gabah itu orang udah coba itu 2.500 pohon. Jadi gabah itu 350 kering. Dan DP kilo itu 12,5 kilo. 12,5 kilo. Itu orang itu enggak pakai pupuk, Bapak-bapak. Jadi memang tanah masih memang gembur, masih alami. Subur. Subur. Kalau di kintal dicoba memang payah karena mungkin enggak tahu struktur tanah itu berbeda, pendek tapi dicoba kintal karena itu. Kalau saya begini, kalau mau perincian itu mungkin itu panjang mau bahas kalau mau rinci toh. Ya. Yang saya menyoroti ini kebijakan. Kita cuma menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Saga yang ada di Bitung, betul. Itu pertama dari anggota dewan. Dewan itu di mana? Jangan dibasambunyi toh. Makanya orang sebagai masyarakat itu mengkritisi itu supaya orang itu mungkin tak bangun, mungkin orang tak tidur. Tidur itu tersantai atau main game online. Maaf ya, mungkin terlalu keras karena sebagai masyarakat itu hak untuk mengkritisi pemerintah bahkan dewan yang mungkin kinerjanya yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi itu, jadi terobosan lah. Bagaimana? Ini kasihan petani itu menjerit. Orang saja itu pokoknya orang-orang bercerita dengan keluarga. Sabar-sabar Jo, siapa tahu sama dengan orang juga kan penghasilan CT setiap Gus toh. Sekarang kan juga menengah. Jadi kadang-kala orang bilang sabar, tapi orang memang titip sekarang karena 500 orang di sini mungkin semua itu di Sulawesi Utara itu 500 per kilo ini apa? Nilam. Jadi mengharapkan ini pemerintah jangan tinggal diam karena itu ini kan membangkit ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jangan dewan itu berjoget ria itu anggaran dari mana? Itu kan dari rakyat. Ya, pajak dari rakyat. Ketika ekonomi kesejahteraan itu meningkat, sedangkan ngoni 25-30 juta itu orang tidak jadi masalah. Yang penting ngoni betul-betul memihak kepada masyarakat. Jangan ngoni cuma jago cari suara, tapi tidak jago cari terobosan di luar sana toh. Jadi cuma mengkritisi pemerintah dan dewan. Kerjalah untuk rakyat. Mungkin itu saja. Oke, Pak Cliff bertanya, awalnya sebelum menanam nilam Pak di lahan itu Bapak Cliff tanam apa atau lahan kosong, lahan tidak terpakai terus ditanam nilam? Kelapa. Kelapa. Sebenarnya dulu orang nggak suka toh, karena berpikir lagi, aduh merusak tuh kelapa. Tapi orang bilang begini, oh nyanda supaya orang suka orang Jo. Akhirnya orang spekulasi, ternyata tuh bagus itu pertumbuhan kelapa bagus karena kan dibersih. Jadi nilai positifnya orang dapat di situ, tuh lahan-lahan yang susah orang bersih karena memang kan tentang apa? Orang kerja lah, so mahal kata itu. Jadi akhirnya orang bersih walaupun mengeluarkan budget yang sangat besar. Tapi berharap pemerintah dan dewan itu betul-betul kerjalah untuk rakyat. Itu saja ya. Terima kasih Pak Cliff. Bagi pendengar yang ingin masih bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, kami persilahkan di forum kawan ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak. Pak Bus ini dari Matungkas. Minas Utara. Silakan Pak Bus. Baik, menarik ya. Apa yang diangkat topik oleh RRI ini. Prihatin dengan harga yang turun. Tapi kami memang dari awal
tidak tertarik dengan tanaman nilam ini. Iya. Lahan ada tapi tidak tertarik. Karena apa? Kami belum pernah mendengar seruan pemerintah untuk membudidayakan tanaman ini. Iya. Ya, ini sama dengan tanaman porang. Porang itu juga sudah heboh di Jawa, tanam sekian hasilnya sekian, tetapi belum tertarik. Tetapi ketika ini jadi seperti ini, kami tetap mengharapkan negara hadir. Ya, negara hadir, pemerintah harus secepatnya membaca ini peluang, situasi yang sudah mulai harus tanggap. Harus tanggap. Bagaimana masyarakat sudah banyak, apalagi di Minsel sana sudah banyak yang budidaya nilam dengan hasil seperti ini, hidup enggan mati tak mau ini. Jadi bagaimana pemerintah secepatnya cari terobosan, cari jalan keluarnya. Ya, jangan sampai berikut sudah ada program bagus dari pemerintah, masyarakat jadi tawar untuk mengikuti. Padahal berikut sudah ada program bagus dengan pemerintah yang lain. Kami kira itu aja dengan situasi sekarang, secepatnya regulasi turun, cari siapa pembeli terbesarnya, terobosannya, biar masyarakat tidak rugi. Ya, itu aja. Tetap semangat. Terima kasih Pro 1. Oke, terima kasih Pak Buts. Satu penelpon lagi yang mungkin ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, baru kita tanggapi bersama. Oke. Pak Robert, Pak Ruben, tadi ada dua penelpon yang bagaimana meminta ada perhatian serius dari pemerintah ataupun anggota dewan untuk lebih peduli terhadap para petani ini. Silakan. Tadi ada 4 yang sudah masuk Pak Eri, Pak Sagai, Pak Cliff, dan terakhir Pak Buts. Sebenarnya masih banyak yang lain yang mau masuk, tapi mungkin karena durasi acara ini terbatas, jadi yang lain belum berkesempatan. Tapi 4 orang ini saya melihat sudah menyuarakan juga masyarakat Sulawesi Utara, ada dari Minsel, ada dari Minut, ada dari Minahasa, sudah bersuara bahwa memang masyarakat saat ini sangat memprihatinkan, seperti ayam kehilangan induk, di mana masyarakat petani nilam ini menjerit, tetapi sayangnya Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota DPR yang terhormat, tidak ada yang mau menyuarakan, tidak ada yang mau perjuangkan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara ini yang sudah menanam, sudah berjuang agar ekonomi Sulawesi Utara ini meningkat, ekonomi masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan akan meningkat, dan jelas ini akan meningkatkan juga nilai pertumbuhan manusia, kan? Ya, pertumbuhan ekonomi. Iya, jadi ini memang memprihatinkan dan keprihatinan bersama. Tapi saya menyarankan saja kepada petani-petani jangan cepat menyerah, karena harga nilam ini tetap akan naik lagi ketika kita ada upaya-upaya untuk mempertahankan. Jadi jangan dulu jual kalau boleh, ya. Ya, kalau pemilik modal yang banyak ya mungkin tahan dulu. Jangan dulu jual, sehingga nanti ketika naik kemudian dijual. Karena apa? Nilam ini walaupun belum laku, belum dibeli, punya manfaat kesehatan. Dia bisa disimpan dan tidak akan membusuk kalau sudah menjadi minyak. Bahkan kita bisa konsumsi sendiri untuk minyak wangi, malahan saya pernah baca itu dia ada aromaterapi juga. Iya, untuk yang mengalami mungkin depresi atau apa, cium-cium minyak nilam ini sampai luka sayatan saja. Saya pernah coba karena saya menanam kurang lebih 3.000-an pohon. Waktu itu tanpa sengaja ada yang kena duri atau terus dioles dengan minyak nilam. Dioles. Kemudian saya juga pernah influenza, ya. Saya coba kucek itu nilam, daun nilam, dan sumbat di hidung. Itu kan jujur ini aromanya kan memang sangat menusuk. Iya, karena saya baca kan dia punya aroma yang bisa menyembuhkan. Jadi simpan saja, kalau perlu konsumsi sendiri, karena pengalaman saya juga dengan tidak memakai pupuk, kita menanam nilam ini bertumbuh subur, hasilnya banyak, melimpah, ya sudah. Kita bawa di tempat penyulingan, kalau memang ada modal lagi kita tahan dulu
Saya kira itu langkah yang kita bisa ambil, tapi yang paling utama ini peran serta dari pemerintah. Betul tadi Pak Cliff katakan, kehadiran pemerintah yang masyarakat tunggu. Itu. Oke. Pak Yohanes, apakah Bapak masih tetap bertahan menanam nilma atau berpikir untuk beralih ke tanaman lain? Masih tetap nilam ini? Jadi Silakan. begini, untuk tanaman nilam yang ada sekarang tetap kita rawat. Ya. Karena seperti Pak Heri bilang tadi, pengeluaran sudah cukup banyak. Dan kita jangan menjadi petani yang orang bilang ada istilah lebih baik iko rame daripada iko iko rame daripada iko mata. Ya. Ya. Dan saya menanam itu tetap saya pakai orang di sana untuk memelihara. Ya. Karena dia pasti seperti disampaikan oleh Pak Ruben tadi, dia pasti naik. Dan saya sekarang ini terus terang memang masih fokus sih di tanaman nilam. Ya. Karena itu menurut saya itu akan ada prospek ke depan. Ya. Dan tambahan juga yang disampaikan oleh Pak Ruben itu memang saya pernah kena pisau di sini. Ya. Kena barang tajam, saya ada di rumah 1 botol. Ya. Saya minta ke penyulingan, selain ini timbang dulu baru kita minta. Kita pakai untuk cium-cium dan gosok-gosok kalau ada luka bengkak-bengkak itu. Ada di rumah, gosok-gosok kaki yang sudah lanjut usia. Itu sangat bagus. Itu barangkali harapan saya. Namun mungkin yang terakhir saya mau katakan bahwa orang harus melihat prospek pasar. Jangan orang kalau harganya naik terus orang rame-rame tanam. Padahal hukum pasar itu supply demand itu ya. Iya, jadi orang jangan, artinya ada perhitungan ke depan. Ini ada pertanyaan. Ibu Keke. Bisa tanggapi pertanyaan dari WA, yaitu selamat pagi RRI Manado, ini Keke Wondal di Tetaran 1 Tondano. Mau tanya kepada narasumber apakah nilam sudah kering dan dirontokkan bisa tahan lama atau tidak, karena kita sudah beberapa karung. Ya, itu bisa disimpan Pak Bogi. Bisa disimpan, yang penting tempat penyimpanannya kering, tidak lembab agar tidak membusuk nilam ini. Jadi intinya bisa disimpan. Ini memang banyak grup-grup Facebook, grup-grup WA tentang petani nilam. Saya juga saling masuk sharing, di situ. saling membagi apa. Ya, tapi yang memprihatinkan di dalam grup itu justru ada yang seperti pesimis, seperti ya tidak peduli dengan harga nilam yang anjlok ini. Seharusnya sebagai masyarakat Kawanua, masyarakat Sulawesi Utara, ya kita harus sama-sama bersatu agar pemerintah menaruh perhatian, memperjuangkan petani nilam ini agar harganya itu tetap dipertahankan bahkan naik. Karena di luar negeri atau di Eropa, Amerika menjadi pasaran minyak astiri ini atau minyak nilam ini sangat tinggi. Jadi kalau pemerintah Pak Julius lah sebagai gubernur yang baru, kami minta tolong masyarakat Sulawesi Utara agar Pak Julius Stefanus ini boleh memperjuangkan, Selvanus maaf, agar boleh memperjuangkan petani nilam di Sulawesi Utara. Jangan hanya jagung, beras. Lihat saja beras ini sudah 17.000 lebih per kilogram. Pak Ruben, sudah ada yang masuk. Ya. Halo, selamat pagi. Halo. Dengan selamat siapa? Pagi. Dari mana ini Pak? Dengan Pak John. Pak John Winangun ini. Pak John Winangun, silakan Pak, singkat saja Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau berbicara nilam, hemat saya viral. Ya. Pak John mungkin cari posisi yang bagus, ini agak putus-putus suaranya. Ini kedengaran? Nah. Ya. Lanjut Pak. Ya, memang kalau nilam memang viral ya 1-2 tahun terakhir ya. Nah, terus jadi booming karena masyarakat soalnya tanam milu, urus kelapa, kopra, karena harganya menggiurkan, hampir 2 juta kalau tidak salah ya, per kilo waktu lalu. Nah, sekarang anjlok. Jadi kita harus pahami ada hukum ekonomi dan jual beli komoditas. Di mana ketika permintaan banyak, stok banyak, berarti harga bisa dimainkan. Nah, permintaan banyak tapi stok kurang, itu bisa orang jual mahal. Itu kan kenyataan. Nah, jadi saya lihat ini ada permainan dari saya oknum tertentu untuk bermain di harga nilam ini sehingga anjlok ke harga 700-an, tapi kita ke bawah. Nah, saya mendukung pemerintah. Tugas utama mensejahterakan orang kan sebagai masyarakat. Ya, perjuangkanlah
usaha-usaha masyarakat dalam bidang pertanian lah. Memang nilam bukan komoditas utama Sulut, Kang. Jadi mungkin tidak ada regulasi yang mengatur batas atas, batas bawah tentang harga nilam ini. Karena saya lihat ini nilam, ya mungkin orang cuma ramai-ramai, ikut rame karena harga tinggi. Tapi jangan lupa, walaupun orang batanan nilam, jangan lupa tuh komoditas unggulan Sulut, orang perhatikan, tanam, jangan kasih tinggal. Nah sekarang kopra sudah naik. Orang lain ya sudah gigi jari. Orang sudah urus orang pe kopra, cuma ada viral ini lampe harga so bagus, orang sudah tinggal. Nah jadi kita bilang masyarakat Sulut, apa tanam nilam? Saya menghargai petani nilam dengan harga yang mahal lah nantinya. Tapi komoditas sama Sulut jangan orang telantarkan. Orang tetap tanam, perhatikan orang pe kopra, kelapa kah, padi dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak John yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Oke, Pak Yonis, mungkin yang disampaikan oleh Pak John, orang ini jangan cuma fokus di nila, mungkin ada tanaman-tanaman lain yang bisa, apalagi ini cabai atau rica ini harganya cukup bersaing di pasaran. Silakan Pak. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak John tadi. Orang jangan tinggalkan komoditi yang ada di Sulut Utara, termasuk orang bilang barito itu, bawang, rica, tomat dan lain-lain. Kalau ada lahan yang sedikit luas, kita bagilah. Yang sudah tanam nilam jangan orang cabu seperti yang viral di FB itu, jangan. Kita harus pelihara karena kita sudah tanam itu, karena seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ruben tadi, itu pasti akan naik. Oleh karena itu petani jangan hanya pada satu komoditi, tapi orang tanam tanaman yang menghasilkan seperti cabai, ubi, dan lain-lain yang memang boleh membantu menopang ekonomi keluarga kita masing-masing. Saya tambahkan sedikit, semoga perbincangan di pagi hari ini, Forum Kawanua edisi 28 Agustus ini bisa viral juga, dan ini kan ada di YouTube, mungkin juga bisa di fanbase atau fanpage dari RRI. Nah ini kalau kita lanjutkan, kita memberi komen, apalagi kita tagar kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maka ini akan bergaung. Dan perjuangan harga nilam ini akan naik. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak petani yang memang sudah nyaman dengan barito. Tapi ini satu kemajuan di bidang pertanian karena baru tahun lalu kita menanam nilam, mengenal nilam, dan harganya ini sangat menjanjikan. Apa salahnya kita yang sudah menanam atau masyarakat yang baru mau mulai, kita bersatu bersama dengan pemerintah. Ini yang kami harapkan agar pemerintah tanggap. Kadis-kadis yang terkait, kadis perkebunan, kadis perindustrian, perdagangan, mari anggota-anggota DPR, tolong komisi-komisi yang terkait di DPR, provinsi, kabupaten, kota, tolong tanggapi ini supaya masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Mari, sekali lagi kita bersama-sama untuk tetap optimis bahwa harga nilam ini akan naik, dan terima kasih kepada RRI yang sudah mewadai, memfasilitasi dialog ini. Semoga ini menjadi satu hal yang baik dan ditanggapi oleh pemerintah, karena itu yang paling diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Pak Yonis, saya mau tanya, sebenarnya harga sewajarnya, sebenarnya nilai ini di harga berapa supaya para petani ada untung kalau dihitung-hitung? Jadi sebetulnya dia punya harga supaya petani masih merasa untung, dia paling kurang itu ya 1,5 juta sampai 2 jutaan lah. Jangan sekarang ada yang 475. Jadi standar-standar harga 1 juta lah, 1 juta sudah ada untung sebenarnya kalau hitung-hitung. Iya, kalau memang dihitung-hitung 1 juta, tapi kalau mau ikut yang lalu sekitar 2 jutaan 300, jadi 1 juta ke atas lah itu kira-kira. Oke. Baik pendengar, mengingat waktu sudah mau hampir jam 10, setiap narasumber bisa memberikan closing statement, harapan, penegasan, sorotan kepada terkait harga atau terkait topik kita, yaitu harga nilam anjlok petani menjerit. Mulai dari Pak Ruben, silakan Pak Ruben. Ya, tadi dari Pak John sampaikan tentang produksi dan konsumen, kemudian supply and demand, menyangkut
pertanyaan terakhir Pak Bobi tentang harga berapa yang paling pas, saya kira itu tergantung dari kebutuhan minyak astiri termasuk nilam ini. Karena sebenarnya nilam ini minyaknya itu sangat berkualitas tinggi, apalagi ditanam di Sulawesi Utara yang kita ketahui juga minyak cengkih Sulawesi Utara itu termasuk the best dari seluruh daerah di Indonesia ini. Sehingga mari kita tetap semangat, tetap optimis bahwa harga nilam ini akan naik dan kita akan tetap berusaha agar pemerintah ini peduli dan mau memperjuangkan masyarakat. Oke Pak Ruben, Pak Yohanes, singkat silakan harapan terakhir. Jadi harapan saya, siapa yang sudah menanam nilam yang sudah kita tanam, kita harus pelihara. Jangan kita biarkan agar senantiasa kita juga tidak selalu menjerit karena nilam ini. Karena nilam ini ada prospek yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes dan pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini dengan topik harga nilam anjlok, petani menjerit. Kedepannya harga nilam ini bisa menjulang tinggi dan petani bisa senang. Itu mungkin kuncinya ya. Oke, terima kasih kepada para narasumber Pak Yohanes Pandey dan juga Pak Ruben Kalalo yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di studio. Ya, Pak Bobi. Oke, sekali lagi kita berharap harga nilam bisa melambung tinggi dan para petani senang. Pak, yang pasti dengan ketika petani senang, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara juga akan berpengaruh. Terima kasih para pendengar yang sudah masuk, sudah menelpon. Sampai jumpa dalam dialog selanjutnya. Ya, terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.